Judul firman Tuhan hari ini adalah tekad yang bulat kepada Allah mendatangkan berkat. Coba kita baca judul ini, semua membaca. 1, 2, 3. Tekad yang bulat kepada Allah mendatangkan berkat. Kita renungkan sejenak judul ini sebelum kita lanjutkan bacaan firman Tuhan. Tekad yang bulat. Berarti ada tekad yang tidak bulat. Ada hati yang tawar. Ada hati yang ragu. Tapi hari ini kita diinginkan Tuhan, tekad yang bulat kepada Allah mendatangkan berkat. Baik, kita baca firman Tuhan Rut 1 ayat 16, tolong ditayangkan. Rut 1 ayat 16, boleh dibuka di Alkitab masing-masing. Rut 1 ayat ke-16, saya akan baca firman Tuhan demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Dan sama-sama, Allahmu lah Allahku. Kita ulangi ya, bangsamu mulai dari bangsamu. 1, 2, 3. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini luar biasa. Tekad yang bulat dari seorang janda. Namanya Rut. Kita banyak belajar dari tekad janda ini. Ya. Bethlehem yang tinggalnya Naomi dan anak-anaknya serta suaminya artinya adalah rumah roti. Bethlehem, rumah roti, atau pengertian lain ada daging, ada makanan di situ. Bethlehem. Tapi Naomi dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bethlehem, rumah roti yang diurapi Tuhan. Lalu mencari Moab. Mari kita artikan, buka arti pengertian Moab ini. Buka dalam Ulangan 23. Ini dasarnya ya. Dasar firman Tuhan hari ini pengertian ini dulu. Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat 3. Apa artinya Moab? Saya akan bacakan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Keras sekali, tegas sekali. Ada apa dengan Moab ini? Ya, nggak boleh masuk jemaat Tuhan Moab ini, dituliskan. Lalu pengertian yang kedua, Ulangan 7 ayat 3 sama 4. Jangan kawin mengawinkan. Ulangan 7 ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah juga engkau kawin mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka. Jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ada apa dengan Moab ini? Ya, Moab ini adalah sewaktu bangsa Israel, daerah Moab ya, perantauan Moab, ya, adalah satu daerah di mana bangsa Israel sedang keluar dari Mesir. Lalu Raja Moab itu dengan mengundang Bileam, ya, sumpahilah bangsa ini karena mereka sudah tahu betapa dahsyat, betapa kuatnya bangsa ini karena Allahnya. Lalu Raja Moab mengundang Bileam supaya disumpahi bangsa itu karena mereka menganggap akan kalah Moab ini. Karena sumpah inilah, maka Tuhan berkata, jangan menjadi umat Tuhan dia. Disumpahi pilihan Tuhan,
Bileam waktu itu berjalan dengan keledainya. Udah pernah saya khotbahkan ini. Lalu Bileam tidak mengerti maksud Tuhan tentang Moab. Tapi keledai dibuka Tuhan matanya. Dia pukul itu keledainya. Keledai berbicara karena keledai melihat malaikat Tuhan di situ. Itu sebabnya kalau mata orang percaya tidak bisa melihat Tuhan lagi, keledai pun bisa melihat, apapun bisa digunakan Tuhan melihat sampai Tuhan Maranatha datang. Adalah Tuhan yang berbicara, adalah Tuhan yang real. Lalu keledai berbicara, apakah aku Tuhan pernah seperti ini? Karena dipukul dia enggak mau berjalan keledai itu. Tidak pernah aku berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Keledai bisa bicara loh, dipakai Tuhan. Apa saja bisa dipakai Tuhan. Lalu terbukalah mata Bileam, ternyata ada di situ malaikat Tuhan, ada Allah di situ. Jangan sumpahi bangsa itu. Bangsa itu adalah bangsaku. Orang Moab lah itu. Jelas ya? Moab lah itu. Lalu dikatakan dalam firman yang lain, kutuk yang disampaikan Moab itu dirubah Tuhan menjadi berkat. Bisakah kutuk dirubah menjadi berkat? Bisa. Ini yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Bicara soal Rut, dia adalah bangsa Moab. Orang Moab. Ya. Nah, setelah Naomi di sana, maka kedua anak laki-laki itu, anaknya Naomi meninggal, sudah nikah dengan Rut, salah satunya, ya, Orpa, ya, salah satunya. Lalu Naomi mengatakan, udahlah pulanglah kepada bangsamu. Aku ini kan sudah terlalu tua, masa kau tunggu lagi aku untuk melahirkan untuk suamimu. Nah, yang satu mengatakan langsung dia tinggalkan. Tapi Rut punya motivasi yang lain yang murni di hadapan Tuhan. Dia katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Lihatlah itu gambar di Rut itu. Nah. Ya, mengurusi suaminya. Bukan. Mertuanya Naomi kan, dituntun dia kan di atas keledai. Nah, punya mertua harus begitu. Ya. Saya juga punya mertua. Saudara-saudara, saya tuntun. Saya bawa ke Israel. Saya bawa ke beberapa negara. Mertua saya. Supaya anak saya melihat satu sapaknya dan mertuanya. Pendidikan yang saya buat seperti ini loh. Generasi. Ya kan? Urus orang tua, urus mertua. Itu salah satu yang dilihat Tuhan dari hati yang terdalam daripada Rut ini. Walaupun dia bukan bangsa Tuhan. Ya, dilarang ke sana, enggak boleh. Tetapi Tuhan melihat hati, sewaktu Rut mengatakan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Statement ini adalah tekad yang bulat daripada Rut. Tuhan melihat hati. Kutuk kepada Moab, kutuk kepada Rut dirubah Tuhan. Tahukah saudara, Rut ini ya luar biasa diberkati Tuhan. Ya, dari orang-orang pengemis, dari orang-orang pemungut jelai, tinggal-tinggal gandum yang tinggal-tinggal dipilih-pilih begitu, menjadi pilihan Tuhan. Dari keturunan Rut lah lahir Tuhan Yesus silsilah, ya Boas ya. Baca Matius 1 ayat 1 sampai seterusnya. Matius 1 ayat 1 sampai terusnya, silsilah Tuhan Yesus. Luar biasa, dari sebuah tekad yang luar biasa menjadi berkat yang luar biasa. Yang hari ini kita mengenal Tuhan Yesus. Yang hari ini semua orang Kristen merayakan Tuhan Yesus ibadah-ibadah dari sebuah tekad yang luar biasa. Bukan bangsanya Tuhan. Rut yang bukan bangsanya Tuhan. Tapi tekadnya luar biasa. Allah mula Allahku. Hari ini mungkin dan bukan mungkin. Hari ini Tuhan memperbaharui tekad kita masing-masing. Sebab tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia, dengan kosong. Dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan dan berhasil apa yang dirancangkan Tuhan. Hari-hari ini
yang ada di tempat ini, yang onsite, dan yang lain yang mendengarkan firman Tuhan, di mana saja engkau berada. Hari ini Tuhan menginginkan kita perbarui komitmen kita mengikut Tuhan. Sebab kalau tidak, zaman ini akan menghanyutkan orang-orang yang tidak bulat hatinya kepada Tuhan. Luar biasa Rut ini dengan tekad yang bulat. Ya. Jadi itu pengertian daripada Moab. Elimelek dan Naomi melanggar titah Tuhan. Kenapa? Dia tinggalkan Bethlehem, lalu masuk ke daerah terlarang, Moab, sudah dilarang Tuhan. Masuk. Sekali Tuhan berfirman, tak satu apapun yang membatasinya. Kedua anaknya meninggal di situ. Ya. Lalu Naomi mengatakan, Naomi setelah pulang ke Bethlehem, Naomi datang. Naomi itu artinya yang cantik tuh. Ya. Yang bagus gitu. Naomi pulang. Naomi bilang, jangan sebutkan aku Naomi. Sebab dengan tangan kosong, dengan tangan penuh aku pergi merantau. Hari ini dengan tangan kosong pulang dari Moab di ayat 21. Bayangkan dia merantau dengan tangan penuh. Ke Jakarta misalnya, ke Kalimantan kemana. Dengan tanah penuh, dengan tangan penuh. Tetapi pulang dengan tangan kosong. Itulah yang dialami oleh Naomi. Saya kira kita ini perantau rata-rata ya. Coba yang perantau angkat tangan deh. Ya, banyak perantau kita ini. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Kalau Naomi merantau dengan tangan penuh, tetapi daerah perantauannya bukan dikehendaki Tuhan, pergi dia ke daerah yang dibenci Tuhan, maka pulang dengan tangan kosong. Kita merantau ke Jakarta kemana-mana tidak bawa apa-apa, tapi sekarang kita diberkati Tuhan, pertama diberikan kita anak, istri, bukankah itu berkat? Orang selalu terpaku dengan uang, seri uang, itu jadi berkat. Saudara-saudara, ingat latar belakang kita masing-masing di hadapan Tuhan. Selama tekad kita bulat dengan Tuhan, kemanapun engkau merantau, kemanapun engkau melangkah, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang membuka jalan di situ. Bulatkan tekadmu hari ini. Perbaharui tekadmu, komitmenmu mengikut Tuhan. Jangan komitmen yang biasa-biasa. Apa yang kita pelajari dari Rut ini? Pertama, tekad Rut. Ya. Tekadnya Rut pertama memelihara keutuhan keluarga mertuanya. Rut ini tidak melihat secara jasmani. Kalau dilihat secara jasmani, apa sih dilihat dari nenek-nenek? Ya kan? Sudah tidak punya apa-apa, dia pekerjaannya Rut itu. Dia memungut-mungut yang tinggal-tinggal dari panen orang. Ya, pernah kita mengerjakan begini enggak? Lalu kita cari ladang di Bekasi, kita cari sawah di Tangerang Sono, lalu kita memungut-mungut yang tinggal. Bulir-bulir yang sisa-sisa. Gak pernah kan? Tapi apapun pekerjaan orang, kalau hatinya bulat kepada Tuhan, lihatlah dia merubah dunia. Rut merubah dunia. Karena dari silsilah itulah lahir Tuhan Yesus. Dia rubah. Maka sesungguhnya orang-orang percaya tidak ada keraguan apapun mengikut Tuhan. Keraguan orang-orang percaya itulah yang membuat dia terhalang berkat Tuhan. Camkan itu. Keraguan orang-orang itu yang membuat terhambat berkat Tuhan. Tekad keutuhan keluarga. Di bangsa Israel ada kebiasaan, ya. Kalau lagi panen jangan bersihkan semua. Tinggalkan di belakang. Jangan habisin semua. Harus ada tinggal. Termasuk buah. Jangan habisin, ada. Makanya gereja ini mempopulerkan baca firman Tuhan setiap hari.
Saya tidak diajar soal khotbah itu, tapi baca firman Tuhan konsisten, Kejadian sampai Wahyu dapat saya, ya. Dilarang menghabiskan semua termasuk buah-buahan, termasuk hasil panen, harus ada tinggal di belakang kepada orang yang membutuhkan. Mungkin saudara-saudara mengatakan, aku di Jakarta bukan petani, bagaimana aku menanggalkan bulir-bulir gandum? Pernahkah saudara makan di warung? Pernahkah saudara makan di restoran? Saya hampir selamanya setiap makan di restoran, mau di mana restoran, selalu ada saya tinggalkan di situ. Untuk kesejahteraan para pegawai di situ. Dan itu dilihat anak-anak saya. Ya. Jangan habisin semua. Tinggalkan. Sedikit demi sedikit, itu berguna. Kalau saya keluar dari tempat olahraga saya, selalu saya perhatikan satpam, siapapun itu. Lalu dikatakan, terima kasih Pak Haji. Serius ini. Masa saya jawab? Ya, iya. Mungkin penampilan haji dan pendeta kan sama kan gitu ya. Beda-beda tipis, artinya ada mungkin auranya, suka memberi begitu ya. Ya. Serius ini. Jangan habisin. Itulah yang dikerjakan Ruth. Dia tidak menganggap hina pekerjaan itu, yang penting ada Tuhan di situ. Ya. Jangan kita anggap hina apapun pekerjaan kita. Kalau ada jemaat Tuhan cleaning service, saya bilang kerjakan baik-baik ya. Ada pekerjaan yang lain, kerjakan baik-baik begitu. Kalau ada Tuhan di situ, suasana itu kan dirubah Tuhan. Bukan tanganmu yang merubah itu, tangan Tuhan yang merubah itu. Sampai keturunanmu nanti. Lalu Boas mengatakan, tinggalkan. Agak banyak-banyak tinggalkan ya. Padi itu kata Boas. Tahu-tahu dia jadi kawin dengan Boas Ruth. Salahkah? Tidak. Dia nikah dengan Boas. Sebab Boas mengatakan, belum, masih ada hubungan keluarga. Belum aku yang wajib menebus engkau dan ladangmu, masih ada orang si A. Boas kumpulkan orang si A yang paling tepat menebus dia dan mengawini dia. Orang ini mengatakan, no, tidak, mungkin gak ada dompetnya, gak ada uangnya kali. Lalu urutan berikutnya harus Boas, saya siap begitu. Ya. Bayangkan dari pemungut jelai. Boas itu orang hebat loh. Kalau dari dompet urutannya, dompet dia paling tebal itu waktu itu di situ. Dicatat dalam Alkitab. Mungkin dompetnya begini. Karena uangnya banyak kan. Kawinlah dia dengan Boas. Lalu diberkati Tuhan turun-temurun. Kalau dibaca di Rut terakhir itu, dari situlah lahirnya Raja Daud. Luar biasa kan? Orang pemungut jelai, orang bukan bangsanya Tuhan, orang Moab. Kok bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudaraku. Kita yang sedang mengukur Tuhan, kita yang mengukur pikiran kita, apa mungkin, apa bagaimana. Hari ini Tuhan berpesan, jangan engkau ukur ukuranmu, tapi pakai ukuran Tuhan. Tentu dengan iman, dengan percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ruth mempunyai tekad keutuhan keluarga yang pertama. Tekad yang kedua, tekad kerja keras. Dan tekad Ruth mengasihi Naomi, mertuanya yang sudah tua ini. Ya, diurus dia. Dan tekad yang paling utama diperhitungkan Tuhan adalah tekad bulat kepada Allah. Allahmulah Allahku. Maka kutuk dirubah Allah menjadi berkat. Ya, dirubah itu. Coba baca Ulangan 23:5. Media. Ulangan 23:5. Nah, ini waktu bangsa Moab mengajak Bileam mengutuki bangsa Israel waktu lewat dari Moab itu, dari tanahnya. Dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Apapun saudara-saudara
kutuk pun bisa dirubah Tuhan. Contohnya Rut. Kemiskinan pun bisa dirubah Tuhan. Kelaparan pun bisa dirubah Tuhan. Persoalannya adakah kita kerjasama dengan Tuhan? Setidaknya bulat tekadmu, tidak ada keraguan mengikut Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen saya pelajari ya, saya tidak usah sebutkan. Begitu dia lapar lalu ditawarkan roti dari seberang sana, dia ikutin roti itu. Saudara-saudara, di mana kebulatan tekadnya? Saya mendengarkan ada Indonesia Timur juga begitu, ya. Begitu dikasih iming-iming, dikasih ini, ditinggalkan iman percayaannya. Kenapa harus terjadi demikian? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan bulat, dengan utuh, dengan benar, maka di pertengahan jalan dia akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Dia mendengar separuh, sebagian tentang Tuhan. Tetapi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan yang utuh. Tekad yang bulat, kutuk pun dirubah Tuhan menjadi berkat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Beberapa tokoh punya tekad bulat mengikut Allah sepenuh hati. Ya. Ada beberapa tokoh orang percaya. Kalau di perjanjian baru, wanita yang pendarahan 12 tahun. Di Matius 9 ayat 20 dikatakan, asal kujama jumbai jubahnya, jumbai loh. Jadi kalau di sana itu ibarat ini jubah, ini ada ujung-ujungnya ini ujungnya. Ujungnya saja kujama, belum ini loh. Belum itu dijama pakaian Tuhan Yesus. Kenapa dia sembuh? Saudara-saudara, tekad bulat merubah hidup. Tekad bulat kepada Tuhan merubah suasana situasi. Itu yang terjadi. Asal kujama jumbai jubahnya seperti di gambar itu. No. Ada bahasa Inggris di itu. Bahasa Inggris Matius 9:20 itu. Ya kan? Ujung-ujungnya saja dijama. Ada kekuatan yang keluar dirasakan Tuhan Yesus. Siapakah yang menjamah aku? Kenapa Tuhan Yesus bertanya begitu? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu Tuhan Yesus. Ya. Karena wanita yang bulat tekadnya itu asal kujama. Tenaga kekuatan dari Tuhan Yesus mengalir kepada wanita yang pendarahan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan para muridnya sewaktu banyak meninggalkan Tuhan Yesus karena Yesus mengajarkan yang benar. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid dan Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau juga tidak meninggalkan aku?" Petrus ini sudah bulat tekadnya, "Tuhan, kepada siapakah aku pergi? Bukankah perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal?" Petrus sadar, jikalau aku ke laut, kembali lagi meninggalkan Tuhan, lalu aku menangkap ikan-ikan di sana. Di sana pun ada ombak kok. Jika aku merubah profesi dari danau menjadi di darat pun ada persoalan kok. Tidak tumbuh tanam-tanaman. Saudara-saudara, pengenalan Petrus mengatakan, "Tuhan, kemana aku pergi? Kemanakah aku akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal." Bulat tekadnya. Itu sebabnya Petrus dan kawan-kawan ini banting-banting persoalan yang tidak pernah kita alami, saudara-saudara. Dia tetap kokoh. Dia tetap yakin teguh dengan Tuhan Yesus. Kematian pun yang datang, dia tetap kokoh. Ini tekad bulat yang dimiliki anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan menginginkan demikian. Lalu Daniel pun demikian punya tekad yang bulat. Sewaktu diperhadapkan dengan perapian itu, tidak gampang ngomong ini loh, ada perapian di depan. Ya, jikalau engkau tidak meninggalkan Tuhanmu, kau akan dilemparkan di sini dan terikat, tidak boleh lari karena diikat. Saudara-saudara, apa dikatakan Daniel dengan tekad bulat yang luar biasa? Aku diselamatkan atau tidak diselamatkan Allahku, saya tidak akan meninggalkan dia. Maka dilemparkan dia di perapian itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tali yang mengikat tangan mereka terputus, pakaiannya utuh, mereka berjalan di situ. Orang terheran-heran, tadi hanya 3 orang kok sekarang tambah 1 orang, ada malaikat menyertai mereka di api itu. Saudara-saudara, hari-hari ini
Jangan bilang zaman akan baik, akan lebih baik. Kita tidak tahu prediksi zaman ini. Zaman yang sulit, perubahan begitu cepat, saudara-saudara. Begitu cepat. Tuhan inginkan seperti itu. Hanya satu kata yang bisa kita pegang, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun engkau berada, hanya satu kepastian. Pegang Tuhan dengan erat-erat. Tidak ada pegangan yang lain. Tidak ada pegangan yang lain, hanya Tuhan. Ya. Saya mempersiapkan khotbah ini bukan seperti persiapan yang lain biasa-biasa. Bapak Ibu, saya 3:30 berdoa di kamar doa saya. Tuhan, apa yang mau saya sampaikan kepada umat-Mu? Sebab kalau hanya kata-kata saya, apa sih kata-kata saya enggak punya kuasa? Hanya pemikiran saya, apa sih pemikiran saya sangat terbatas. Tetapi Tuhan berkata, sampaikan tekad yang bulat ini. Ya, sampaikan tekad yang bulat ini. Dan coba kita bertimbang-timbang sekarang. Kalau misalnya bukan tekad kita yang bulat, setengah-setengah hati. Apa yang terjadi? Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Ku muntahkan kata Tuhan, wahyu. Ya, mungkin kita sudah punya tekad bulat selama ini. Tetapi persoalannya dalam operasional tekad bulat kita itu, kecintaan kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Yang ketiga, mengapa kita harus punya tekad bulat mengikut Tuhan? Hidup dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Coba dibaca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu rancangan Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus punya tekad bulat kepada Tuhan? Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Diberikan rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Oleh karena itu dalam mengikut Tuhan ini, hidup kita harus menang benar-benar ada di tangan Tuhan. Hidup orang yang di tangan Tuhan tidak gampang gelisah. Ya, kan bisa kita lihat dari hidup kita masing-masing. Tidak usah harus belajar semata-mata dari ini, ya. Kita mengalami itu, ya. Kalau hidup dalam Tuhan tidak gampang takut, tidak ada ketakutan, bahkan tidak ada kegelisahan, tenang saja. Tenang, luar biasa. Itu karya Roh Kudus. Itu nggak bisa dikerjakan kita. Percaya, itu bukan pekerjaan kita, pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kemudian kenapa kita harus tekad bulat kepada Tuhan? Tuhan memberi janji di tengah ketidakpastian. Tuhan berbicara itu sewaktu tidak ada tanda-tanda untuk itu. Ya. Ingat kapan Tuhan berbicara kepadamu selain firman Tuhan, ya rema yang dimaksud. Ingat, belum ada tanda-tanda seperti itu. Orang sakit, sewaktu sakit Tuhan berbicara, engkau akan kusembuhkan. Ya, apapun usaha orang, dokter oke-oke saja, tapi dokter tidak pernah memegang nyawa. Dokter tetap mengajak berdoa sebelum dioperasi. Itu pertanda nyawa ada di tangan Tuhan. Dokter perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Tuhan memberi janji di tengah ketidakpastian. Sewaktu aku naik angkot dulu, ini kesaksian untuk kesekian sekalinya. Tapi saya kira tidak akan bosan. Ke tempat kerjaan naik angkot, lalu saya menangis-nangis di angkot itu, bukan karena sedih, saya sedang bersekutu dengan Tuhan. Saya sedang menikmati hadirat Tuhan di angkot itu. Lalu saya telungkupkan wajah saya di Metro Mini atau apapun itu. Lalu saya menangis-nangis.
menikmati persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, ada kedamaian. Lalu setelah itu berubah naik motor. Ya. Di naik motor itu saya biasa pakai sapu tangan dulu supaya tidak hirup debu-debu. Lalu saya buka pakai helm saya harus pakai begitu. Lalu saya di pojok, dia bilang, saya pura-pura pegang busi motor saya, pura-pura rusak. Saya sedang berdoa kepada Tuhan di jalan itu, Pak, katanya. Ketemu hamba-hamba Tuhan yang sama pengalamannya, menangis di atas motor, susah menghapus air mata. Lalu saya bilang kepada Tuhan, berikan aku mobil. Tidak lama dari itu, Tuhan berikan aku mobil. Ya, Tuhan berikan aku fasilitas. Lalu saya perlengkapi dengan lagu rohani. Lalu saya memuji-muji Tuhan. Saya bisa berjam-jam dari Jawa Tengah sampai Jakarta memuji-muji Tuhan di mobil itu. Sebab itu komitmenku kepada Tuhan. Dan mobilku tidak pernah turun, tetapi akan naik. Akan lebih bagus. Kenapa? Komitmenku kepada Tuhan. Engkau berikan aku fasilitas, Tuhan. Aku memuji-muji Engkau di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kau ucapkan dengan iman kepada Tuhan, Tuhan catat itu. Tidak ada yang membatalkan itu kecuali kita yang undur dari Tuhan. Oleh karena itu miliki tekad yang bulat hari ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara setelah memperbaharui tekadmu hari ini. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan cara bekerja, tetapi banyak metode Tuhan memberkati umat-umatnya, melawat umat-umatnya. Apa artinya? Bulat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Seperti misi gereja kita. Misi yang pertama, fokus kepada Tuhan. Orang-orang yang fokus kepada Tuhan di zaman corona, di zaman ini, apapun itu, di zaman kesulitan ini, dia akan mengalami hadirat Tuhan. Dia akan mengalami pertolongan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang fokus kepada masalahnya, dia akan terikat kepada masalahnya. Oleh karena itu, sewaktu engkau bangun, jangan terus engkau gapai handphonemu, lalu kau lihat media di situ, lalu kau lihat IG di situ, lalu kau lihat berita di situ, lalu terdengar berita perang antara Rusia dan Ukraina. Lalu perang itu akan mempengaruhi engkau di setiap hari. Kenapa? Karena engkau bangun langsung handphone kau pegang. Tuhan mengatakan begitu engkau bangun, engkau cari Tuhan, engkau menyanyi, engkau berdoa, baca Alkitab. Maka itu akan mewarnai kita. Percaya saudara-saudaraku, handphone ini membuat dua hal kerusakan. Satu, radiasinya. Pegang aja terus handphonemu, apalagi handphone makin canggih. Ya, handphone saya itu lumayan. Itu kalau ku pegang agak lama, terasa radiasinya. Gak percaya coba pegang. Handphone lama-lama gitu. Yang kedua, berita yang menakutkan. Jadi kalau saya pegang handphone, sebab saya beli handphone ini, saya bilang Tuhan saya gunakan untuk baik, berkati, kuduskan, urapi, amin. Itu dulu handphone saya. Ya, hampir semua jenis handphone saya ikuti, kecuali belakangan ini. Ya, adalah generasi-generasi muda. Gunakan. Handphone itu menawarkan ketakutan. Oleh karena itu engkau bangun pagi jangan raih handphonemu, kecuali engkau raih untuk membaca Alkitab dari handphone. Itu benar. Nah, tapi kalau engkau raih handphonemu, lalu dipengaruhi media, lalu dipengaruhi yang negatif, semua takutan berjalan. Ketakutan itu yang ditaluarkan oleh setan kepada umat-umat Tuhan, lalu membelenggu dengan ketakutan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan. Baca Alkitabmu, berdoa tetap senantiasa. Orang-orang yang bulat tekadnya kepada Tuhan akan mencapai level hidup mapan. Apa yang dimaksud level hidup yang mapan itu? Ya, mungkin orang berpikir, wah banyak hartanya, banyak uangnya. Kalau Tuhan memberkati engkau seperti itu, aminkan untuk berkat bagi orang lain. Tapi level hidup yang mapan itu bukan itu ukurannya. Ya, coba perhatikan yang ke kiri. Miliki level hidup yang mapan. Bilang kepada kiri gitu. Ke kanan, miliki level hidup yang mapan. Apa level hidup yang mapan itu? Bukan berarti uang ukurannya. Pengalaman orang-orang percaya, level hidup yang mapan itu hatinya tenang. Ada damai sejahtera. Ada solusi terbuka untuk jalan keluar. Itu adalah karya Roh Kudus.
Kalau hati orang-orang percaya tenang, itu bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Roh Kudus. Seperti di lambang itu nih. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus itulah yang menolong kita buat tenang. Ya, bekerja dengan tenang, istirahat dengan tenang. Tidak, gimana ya? Tidak pusing-pusing gitu, tenang gitu loh. Tenang dalam Tuhan. Itu level hidup yang mapan. Kapan ini kita alami? Sewaktu kita dipenuhi Roh Kudus. Sewaktu orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus, level hidup yang mapan ini dialami. Kalau ini tidak dialami, dia tidak kepenuhan Roh Kudus. Dia masih setengah-setengah. Ya. Bukankah itu yang kita alami? Sewaktu itu kita dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kita cari adalah Tuhan. Yang kita cari hadirat Tuhan, bernyanyi, baca firman Tuhan, khotbah. Tenang ya, bukan berarti tidak bekerja. Itu membuktikan level hidup yang mapan itu diawali dari tekad bulat. Roh Kudus mengerjakan itu kepada kita. Di akhir khotbah ini, kita akan tutup khotbah ini dan kita akan masuk dalam doa. Yang pertama, miliki tekad bulat. Ya. Miliki tekad bulat memuji dan menyembah Allah yang tidak luntur oleh musim atau keadaan apapun. Ya. Artinya apa? Tuhan menegur, mengingatkan kita, menasihati hari ini, jangan pergi ke Moab. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi Moab saudara-saudara, yang menjadi Tuhan tidak senang. Ya. Apakah itu suatu perilaku yang Tuhan tidak senang? Apakah itu dosa? Apakah itu kemalasan? Atau apa? Tuhan menginginkan agar tinggalkan Moab itu hari ini. Perbaharui tekadmu di hadapan Tuhan, sampaikan doamu kepada Tuhan. Yang kedua, tekad bulat kepada Allah sebagai penggerak kemurahan Allah memberkati umatnya. Masuk level hidup yang mapan, yaitu kedamaian, sukacita bersama.